Shalom. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada di sini dan beribadah bersama-sama. Ya, mari kita berikan perhatian yang lebih kepada firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita merenungkannya bersama-sama. Saya awali pemberitaan firman Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan bagi kita. Apa respon kita semua? Ya, apa respon kita semua ketika kita sudah berbuat baik kepada orang, tetapi yang kita terima adalah sesuatu yang sebaliknya. Seperti peribahasa bilang, air susu dibalas air tuba. Saya yakin kebanyakan dari kita akan meresponinya dengan marah, kecewa, atau mungkin kita merencanakan untuk membalas dendam, dan kita akan bilang bahwa kita tidak akan kenal dia lagi, dan segala hal yang negatif tentang orang itu. Secara pribadi saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang mengalami hal seperti itu. Ya. Mereka berusaha berbuat baik kepada semua orang, sama sekali tidak punya niat hati untuk melakukan yang tidak baik, tetapi yang didapati adalah sesuatu yang tidak baik atau sebaliknya. Namun hal baik yang saya lihat dari orang itu adalah dia tidak kecewa sama Tuhan. Meskipun dalam realita kita sehari-hari kita bisa lihat orang sampai kecewa kepada Tuhan. Orang rajin beribadah tetapi tidak diberkati, sakit berdoa tidak sembuh-sembuh, lalu kecewa sama Tuhan. Berusaha berbuat baik di dalam pelayanan di gereja tetapi yang dia terima adalah yang tidak baik, kemudian dia kecewa sama Tuhan dan dia katakan dia tidak akan beribadah lagi kepada Tuhan. Ada banyak kasus seperti itu dan saya yakin mungkin di antara kita ya mengenal orang-orang yang seperti itu. Banyak orang kecewa dengan Tuhan sebab dia tahu, misalnya firman Tuhan bilang apa yang kau tabur itu yang kau tuai, tetapi yang dia tabur kebaikan, yang dia tuai adalah kejahatan. Dan ini bukan hal yang aneh sebenarnya di dalam kekristenan. Mazmur 73, Mazmur dari seorang penyembah, pemuji, worship leader di kemahnya Daud yang bernama Asaf pernah mengeluh hal seperti itu. Bahkan dikatakan begini, sia-sia saja aku hidup bersih, aku mempertahankan tanganku bersih. Sebab aku berusaha untuk melakukan yang baik untuk Tuhan, melayani Tuhan, tetapi orang jahat, sehat dan gemuk, tapi aku ini sakit dan tidak sembuh-sembuh juga. Tetapi yang luar biasanya dari Mazmur Asaf di Mazmur 73 itu ditulis oleh Asaf. Bagian akhir dia menyatakan satu pernyataan iman yang kemudian di zaman modern ini, zaman posmo ini, anak-anak Tuhan membuatnya menjadi lagu ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya pribadi punya kesaksian tentang ayat ini. Kira-kira tahun 97-98 saya mengalami satu penyakit yang luar biasa. Saya berguling-guling di tempat tidur. Saat-saat orang tidur nyenyak jam 11-12 malam, saat itu saya berguling di tempat tidur sampai pagi, dan pagi hari jam 6, jam 7 saya harus bangun siap ke kampus. Ayat ini yang saya seperti melakukan peperangan rohani. Tuhan mengajak saya melakukan peperangan rohani dengan menyebut semua ayat hafalan yang saya hafal di sekolah minggu, termasuk ayat ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan ya puji Tuhan, ketika di dalam pergumulan dengan ayat-ayat itu saya dikuatkan, meskipun penyakitnya tetap ada. Nah sayangnya banyak orang yang berusaha, dia berharap ketika dia bergumul dengan Tuhan, dia melakukan kebaikan, masalahnya lenyap. Jadi ketika masalahnya tidak lenyap, dia kecewa sama Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan lebih tertarik kita berproses untuk mengenal dia melalui penderitaan daripada penyakit kita disembuhkan. Karena dalam banyak kasus, Yesus sendiri mengalami, banyak orang yang mengalami mujizatnya dia, itu pada akhirnya menolak dia ketika menerima pengejaran yang keras dari Yesus Tuhan. Yesus bilang, kamu datang bukan karena kamu mau terima pengajaran itu, tapi kamu sudah makan mujizat roti itu. Kamu sudah terima berbagai macam mujizat kesembuhan. Dan Bapak Mama Saudara, yakinlah mujizat hampir sekali menuju ke 0% membawa orang kepada pertobatan. Tetapi pengajaran yang benar itu membawa orang kepada pertobatan. Kalau kita mengajar mujizat, kita akan kecewa dalam hidup ini. Itu bukan berarti kita tidak boleh mengejar mujizat, silakan saja. Tapi jangan mendasari ibadah kita dengan ingin mengalami mujizat. Nanti kita sering pulang dengan kecewa.
Tapi kalau kita rindu menerima pengajaran yang benar, yakinlah kita pulang kita akan berbahagia. Sebab Yesus katakan, siapakah yang berbahagia? Yang berbahagia bukan orang yang mengalami mujizat. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan melakukan. Itulah yang berbahagia. Nah, rasa sakit dan penderitaan, sadar akan sakit dan kelemahan, itu sesuatu yang sangat baik bagi orang Kristen. Kenapa? Bukan saja orang Kristen, seluruh manusia. Itu tandanya dia membutuhkan Allah. Kalau orang tidak mengalami sakit, kelemahan, dan penderitaan, saya pastikan dia tidak butuh Allah. Karena semuanya baik-baik saja. Ada satu anak perempuan, ini sebuah kisah nyata. Dia mengalami sebuah penyakit, yang penyakit itu membuat dia tidak bisa mengalami rasa sakit. Unik ya. Penyakit itu tidak bisa membuat dia rasa sakit. Jadi dia taruh di tangan di kompor yang bernyala-nyala sampai tangannya terbakar. Dia tidak rasa sakit, dia taruh saja, nikmati itu. Apa pesannya? Kalau kita kehilangan sense, rasa sakit, rasa penderitaan, hati-hati. Lama-lama kita benar-benar hancur dan tidak bisa bangun lagi. Kalau orang sudah ditegur dengan firman Tuhan dan dia tidak mau dengar-dengar, dia tidak mau peka, hati-hati. Satu saat dia akan hancur dan tidak bisa bangun lagi. Kepekaan akan firman Tuhan, akan kebenaran Tuhan itu penting. Saya sering bilang di mana-mana dalam pelayanan saya di gereja, saya sering bilang begini. Saya datang hanya untuk membuat kamu tersinggung. Bukan sakit hati. Kenapa? Karena ketersinggungan adalah awal dari perubahan hidup, dari pertobatan. Kalau orang datang beribadah, setiap kali dengar firman Tuhan dan rasa biasa-biasa saja, hambar saja, hati-hati. Yesus katakan garam itu memang baik. Dia harus asin. Tapi kalau dia kehilangan asinnya, dengan apakah dia akan diasinkan lagi? Kalau dia sudah tawar, coba bapak-bapak, mama, saudara, ketemu dengan orang yang tawar hati, mau nasihati dia dari ujung kulon sampai ujung seperti telur ujung tanduk pun dia tidak akan toe. Karena apa? Dia sudah tawar hati. Coba cewek-cewek, perempuan-perempuan yang pernah tawar hati dengan laki-laki. Laki-laki siapa yang datang katakan cinta? Dia tidak toe. Dia bilang satu laki-laki yang bikin dia tersinggung, dia bilang semua laki-laki sama. Siapa yang datang omongin dia lagi? Orang kalau sudah tawar hati itu parah. Orang kalau sudah tawar hati kepada kebenaran, kecewa sama Tuhan, itu parahnya total. Ada orang bilang begini, kalau bodoh tidak apa-apa, tapi jangan bodoh itu sempurna. Bodoh sempurna itu yang tawar hati. Lagu-lagu bilang kalau ale sumate rasa ya, lu mau bikin apa lagi? Bersyukur kalau kita masih bisa tersinggung dengan firman Tuhan. Itu tandanya Roh Kudus yang bekerja. Kenapa? Karena salah satu pekerjaan Roh Kudus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah menginsafkan manusia, menginsafkan orang akan dosa. Itu kerja Roh Kudus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema kecil, iman, hikmat, dan penderitaan. Iman, hikmat, dan penderitaan. Saja kita membaca dari kitab Ayub, ayatnya kita akan baca dengan loncat-loncat beberapa ayat. Kita mulai dengan Ayub 1 ayat 1. Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, katakan begini. Dan kita akan lihat Ayub 1 ayat 1, kemudian ayat 20, kita loncat ke ayat 20 sampai 22. Lalu kita lihat pasal terakhir dari kitab Ayub, Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Kita mulai dari Ayub 1 ayat 1. Begini kata firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub orang yang saleh dan jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya mau tanya kepada bapak mama yang punya anak yang mau cari jodoh, cari pasangan hidup. Siapa yang tidak mau cari pasangan hidup yang seperti Ayub? Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini mimpi setiap bapak mama yang mau nikahkan anaknya, bahkan mimpi kita semua. Kita ingin menjadi orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita loncat ke ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini bukti dari orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menyembah. Nanti kita akan lihat kenapa sampai Ayub lakukan hal seperti itu. Ayat 21, katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat ini pernah dikutip oleh Paulus dengan caranya sendiri. Dia bilang apa? Kita tidak membawa apa-apapun ke dalam dunia ini dan kita akan pergi dengan tangan hampa. Kita sambung kepada ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kalau tadi di awal saya katakan banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, karena dia sudah hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tetapi yang dia dapatkan adalah kepahitan, sakit hati, kekecewaan. Lalu dia kecewa kepada Tuhan, dia meninggalkan gereja, pelayanan dan segalanya. Meninggalkan keluarga dan semuanya. Tetapi Ayub dia sujud menyembah Tuhan, dan dia tetap memuliakan Tuhan. Ya, kita loncat ke pasal 42 ayat 1-6. Ayub 42 ayat 1-6, begini kata firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak, Mama dan Saudara, di dalam kitab Ayub ini sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari. Kalau kita pernah dengar istilah filosofi gitu, pemikiran-pemikiran kritis, kitab Ayub ini mengajari kita banyak hal-hal yang sangat penting yang harus kita tahu tentang hidup ini. Kalau kita tidak tahu tentang hal-hal itu, kita akan banyak kecewa dan kita akan banyak salah jalan dan kita akan menyiksa diri kita sendiri. Di dalam kitab Ayub kita bisa belajar apa itu kejahatan. Banyak orang yang bertanya, kalau Allah menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, berarti Allah menciptakan kejahatan. Kitab Ayub akan mengajari kita apa itu kejahatan. Di dalam kitab Ayub juga kita bisa belajar kenapa orang yang baik menderita dan kenapa justru orang yang jahat tidak mengalami penderitaan. Di dalam kitab Ayub juga kita belajar dari mana kita berasal, apa tujuan hidup manusia, mengapa kita ada di sini, apa itu kebaikan, hidup berasal dari mana, apa itu yang namanya sakit dan penderitaan dan sebagainya. Kalau kita sungguh-sungguh menggumuli, merenungkan, membaca firman Tuhan, khususnya kitab Ayub, kita akan mendapatkan banyak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting di dalam hidup ini. Sangat baik kita belajar tentang kitab Ayub ini. Nah, sekali lagi kalau hal-hal tentang ini, pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa kita dapatkan jawabannya, kita akan sulit sekali menghadapi ketidakadilan di dalam hidup ini. Hal-hal yang kita berpikir kalau buat begini harusnya begini, kalau begini harus begini. Kalau saya berbuat baik kepada semua orang, maka saya tidak akan pernah mengalami yang namanya ketidakadilan. Kalau kita tidak paham betul tentang hal itu, kita akan banyak kecewa dan sakit hati. Penderitaan Ayub itu dimulai dengan sesuatu yang Ayub sendiri tidak tahu begitu. Dia tidak tahu apa-apa. Kalau kita lihat ya, kitab Ayub itu ada 42 pasal. Tadi saya ajak kita baca pasal pertama dan pasal terakhir. Tetapi yang namanya Ayub yang hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi larangan, dia cuma menikmati hal-hal yang baik dari kehidupan itu cuma 5 ayat. Ayat 6 sampai pasal 41 itu yang ada penderitaan semua. Sampai di pasal 42, setelah ayat 6 yang tadi kita baca, baru Ayub mengalami pemulihan. Bayangkan seperti itu. Sama seperti kalau kita lihat Alkitab, Tuhan menciptakan semua itu baik adanya. Ketika diciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik, tetapi kenikmatan hubungan manusia dengan Tuhan itu hanya ada kalau mau dibilang satu pasal. Kejadian 1 sampai ke 2. Pasal yang ketiga itu mulai ancur-ancuran manusia jatuh dalam dosa, sampai kitab Wahyu beberapa pasal sebelum pemulihan langit baru dan bumi yang baru kita dapatkan. Di 3 pasal sebelum kitab Wahyu selesai. Kisah Ayub pun mirip dengan kisah Wahyu, yaitu apa? Ada sesuatu yang terjadi di alam supranatural yang Ayub tidak tahu, yang kita manusia tidak tahu, tetapi berdampak kepada dunia fisik di mana kita ada.
Pembicaraan antara Allah dengan iblis yang Ayub tidak tahu, tiba-tiba Ayub mengalami masalah. Di dalam kitab Wahyu kita belajar ada begitu banyak hal yang Tuhan lakukan di kerajaan sorga, keputusan-keputusan ilahi itu berdampak kepada dunia fisik kita. Karena itu sangat bijaksana kalau dalam hidup ini kita belajar firman Tuhan. Kita mengenal Allah dan dia bekerja untuk apa dan kenapa. Kalau tidak kita akan pusing dengan hidup ini. Ingat, kalau kita tidak banyak berpikir tentang kebenaran sekarang ini, maka sepanjang hidup kita akan sibuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting. Waktu kita akan habis dengan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak esensi dalam hidup ini. Tapi kalau sekarang kita sibuk dengan memikirkan kebenaran, kita mencari tahu jawaban-jawaban atas hidup ini di dalam firman Tuhan, maka sepanjang hidup kita tidak akan habis waktu, energi, uang dan segala macam untuk mencari tahu jawaban atas persoalan-persoalan yang orang bilang receh. Persoalan yang kaleng-kaleng, yang abal-abal, yang tidak gunanya. Karena itu, carilah kebenaran. Tadi saya katakan, Yesus katakan, siapakah yang berbahagia? Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dialah yang berbahagia. Tapi yang tidak dengar firman Tuhan, yang tidak melakukan, dengar pun tapi tidak melakukan, dia akan sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Dan pada akhir hidupnya, dia sendiri akan kecewa. Bersyukur sebelum dia putus napas, dia bertobat. Tapi kalaupun tidak, selesai dia di neraka sana. Ayub tidak tahu kenapa dia alami pergumulan. Kenapa dia menderita, dia sama sekali tidak tahu. Ayub hanya tahu apa yang terjadi di bumi ini. Dia hanya tahu bahwa tiba-tiba dia menderita. Lalu apa yang Ayub alami? 3 sahabatnya datang. Ya. Kita lihat dalam pasal 1 itu ada yang namanya Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Mereka datang bersepakat datang untuk menghibur Ayub. Seperti kalau kita punya teman baik lagi sakit, di rumah sakit, lagi menderita, lagi berduka cita, lagi punya banyak masalah. Kita yang rasa kita teman baik, kita ingin kunjungi, ingin menghibur dia. Tapi hati-hati, kita jangan sok-sok tahu tentang penderitaan orang. 3 orang sahabat Ayub ini sok tahu tentang penderitaan. Mereka ingin datang ajar Ayub tentang filsafat, tentang filosofi, tentang bijaksananya hidup ini. Tapi apa respon Tuhan kepada mereka? Justru Tuhan anggap mereka itu jahat karena mereka tidak tahu apa-apa tentang kebenaran, tapi mereka sok-sok tahu. Jadi kita yang suka sok-sok nasihati orang, sok-sok ikut campur urusan orang, hati-hati. Karena kita tidak tahu apa-apa tentang hidup ini. Ya. Mungkin minimal kita datang, oke, saya dukung kamu dalam doa, ya mungkin itu jauh lebih baik. Daripada kita seperti ada di dalam keadaan dia dan sok-sok menasihati dia. Ternyata yang kita nasihati itu keliru semua. Dalam pandangan kita baik, tetapi kita keliru. Ada hal yang kadang-kadang kita tahu itu baik, tapi itu tidak benar. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan kita sok-sok tahu dengan penderitaan orang. 3 orang sahabat Ayub ini, mereka salah dengan punya teologi sempit. Apa itu teologi sempit? Teologi yang pikir begini, kalau kamu menderita pasti karena kamu berdosa. Makanya seringkali kalau kita mau doakan orang, kita ada orang sakit, kita bilang apa? Wih, jangan sampai lu lagi bikin dosa nih. Mereka datang tuduh Ayub dengan katakan, Ayub kamu berdosa, makanya kamu alami penderitaan ini. Padahal sudah jelas di ayat 1 katakan bahwa bukan berarti Ayub tidak berdosa. Ayub pasti berdosa karena dia adalah keturunan Adam. Sama seperti respon para murid ketika mereka melihat orang buta sejak lahir. Apa kata mereka kepada Yesus? Orang inikah yang berdosa atau orang tuanya? Makanya dia lahir buta. Yesus katakan bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah mau dinyatakan melalui hidup. Bisa jadi kita tiba-tiba menderita bukan karena dosa kita. Memang kita orang berdosa, tapi ada karya Allah yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Artinya apa? Belajarlah melalui penderitaan yang kita alami untuk mengenal Allah di dalam hidup kita. Bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita melalui penderitaan. Kenalah Tuhan bukan saja ketika kita sukses dan berhasil, tapi kenalah Tuhan melalui penderitaan kita. Itu yang banyak orang Kristen tidak suka. Karena orang Kristen terikat dengan hedonisme, inginnya senang-senang, menjauhi penderitaan. Padahal Tuhan Allah lebih suka bawa kita ke dalam penderitaan. Bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk senang melihat kita menderita. Tetapi supaya kita belajar mengenal dia melalui penderitaan. Ya, apa yang sudah Ayub lakukan sehingga penderitaan itu menimpa dia? Saya yakin di sini kita banyak tahu tentang kisah Ayub. Tadi dikatakan bahwa dia orang saleh dan jujur. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan.
dia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dia orang yang sangat kaya raya. Punya budak yang jumlah besar. Dia orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dia orang paling saleh. Sekarang coba membayangkan, ada orang seperti itu di kota Kupang. Sekaya seperti itu, punya rumah bertingkat-tingkat, punya harta miliaran, mungkin 1 triliun, mungkin berapa banyak. Dalam satu hari tiba-tiba dia menderita. Dia orang yang rajin gereja, rajin beribadah, bangun begitu banyak gedung gereja. Tiba-tiba dia anjlok dalam satu hari. Kita punya respon kepada dia apa? Wih, pasti dia kaya, mau dia uang pasti betul. Ya kita suka begitu. Kita sok tahu terhadap penderitaan orang. Pasti dia kaya, mau dia perempuan simpanan pasti banyak, makanya Tuhan hukum dia. Ayub mengalami dalam sekejap mata satu hari, habis semua. Padahal Tuhan sendiri katakan dia orang yang paling saleh. Makanya Tuhan promosi dia di hadapan iblis. Bahkan setiap hari, kalau anak-anak itu buat pesta, pagi-pagi Ayub sudah kasih bangun mereka semua. Lalu kuduskan mereka. Karena Ayub pikir mungkin tadi malam dong pesta berlebihan, minum anggur terlalu banyak sampai mabuk dan kutuk Tuhan. Lalu dia kuduskan. Siapa di antara kita bab mama yang tiap pagi bangun dan ajak anak berdoa? Lalu pikir mungkin tadi malam dia main game sampai tengah malam dia lihat yang tidak benar, dia jahat. Mari kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Coba kalau kita lakukan itu tiap hari lalu tiba-tiba kita menderita, kita kecewa sama Tuhan tidak? Sangat mungkin kita kecewa. Jadi dari sini supaya saya mau ajak kita melihat Ayub itu seperti apa pergumulan hidupnya. Tidak mudah. Dia sampai satu saat dalam Ayub 3 pasal 3:1 dia mengutuk hari kelahirannya. Dia bukan kutuk Tuhan. Dia punya istri ajak dia kutuk Tuhan dan mati sudah. Bahkan dia bilang pada istrinya, kamu perempuan gila. Apa kamu hanya mau terima yang baik dari Tuhan tapi yang tidak baik kamu tidak mau terima? Tetapi dia sampai penderitaannya begitu pedih sampai dia mengutuk hari kelahirannya. Ayat 6-12 dari Ayub pasal 1, inilah awal mula pergumulan Ayub. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Nah, di sini Tuhan mulai promosi Ayub. Tuhan berkata kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis bilang apa kepada Tuhan? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, di sini kita hati-hati. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya cari berkat, hati-hati. Iblis bilang kepada Tuhan, Ayub taati engkau, dia dengar engkau karena engkau berkati dia. Coba berhenti berkati dia, dia pasti kecewa sama engkau. Itu pola berpikir iblis dan banyak kita terjebak di situ. Makanya kita datang ke gereja, banyak orang Kristen datang ke gereja bukan tujuan menyembah Tuhan. Tujuannya untuk mendapat berkat. Ketika dia pulang, dia tidak dapat berkat, dia tidak, saya ke gereja kayaknya tidak ada Roh Kudus, kok saya tidak rasa apa-apa. Roh Kudus bukan soal kamu rasa apa-apa, apalagi kalau kamu sudah mati rasa, percuma kamu ke gereja. Kok kayaknya tidak ada hadirat Allah di ini gereja. Ini pangkal ini Bapak Mama Gembala worship leader tidak siap dengan sungguh-sungguh. Kita tidak rasa apa-apa, bukan soal itu. Kita datang kepada Tuhan untuk menyembah. Menyembah artinya memberi sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita. Ada namanya persembahan, ada namanya penyembahan. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan persembahan kita, Tuhan tertarik dengan penyembahan kita. Makanya Yesus katakan kepada perempuan Samaria di Yohanes 4, yang Bapa cari adalah penyembah-penyembah benar, bukan persembahan-persembahan benar. Penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Salah satu hal yang membuat Ayub tetap bertekun pada Tuhan, karena dia bukan mencari berkat dari Tuhan. Lalu iblis bilang kepada Tuhan, ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengetuki engkau. Tetapi ada satu kesadaran iblis tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Ayub. Iblis katakan begini, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Karena Tuhan yang buat pagar. Dari sini saya mau katakan kepada Bapak Mama Saudara seperti ini. Kalau kita yakin betul, kita imani betul dan memang benar demikian adanya, kita menjadi milik Kristus, kita sudah lahir baru, kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis dalam nama Kristus,
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, kita benar-benar menjadi milik Dia, yakinlah apapun yang kita alami, kita akan baik-baik saja. Amin. Kenapa? Bukan karena kita yang bikin diri kita baik, tapi Allah yang memagari kita, dan iblis sadar akan hal itu. Dia tidak bisa masuk terobosi pagar Allah untuk sakiti kita. Tidak bisa. Kita akan baik-baik saja. Kalaupun sekarang kita sakit, berdoa tidak sembuh-sembuh, kita baik-baik saja. Kalaupun sekarang masalah hidup kita sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak selesai-selesai, percayalah kita akan baik-baik saja. Kalau benar-benar kita sudah lahir baru dalam Tuhan. Benar-benar kita milik Tuhan. Itu iblis, kalau iblis saja sadar itu, masakan kita tidak sadar itu. Iblis saja sadar betul. Ayub baik-baik saja karena engkau pagari dia, apa yang dia lakukan engkau berkati, makanya dia baik-baik saja. Coba cabut itu. Pasti dia akan kutuk engkau. Lalu Tuhan bilang silakan. Silakan kamu lakukan. Lalu apa yang terjadi? Kita perhatikan baik-baik. Ini masalah berpola. Terjadi bersamaan dan hanya satu orang yang selamat. Firman Tuhan katakan begini. Pada hari di mana anak-anak Ayub laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sieba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku seorang diri yang lolos dan datang kasih tahu kamu. Lalu orang yang kedua datang, sementara orang ini masih berdiri, masih kasih laporan. Tiba-tiba yang satu datang, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku seorang diri datang dan kasih tahu engkau. Dia masih berbicara, belum selesai, belum titik, belum amin. Datang satu lagi, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, serbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku seorang diri. Orang ini belum selesai bicara, datang satu lagi. Anak-anak tuan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup. Dari padang gurun rumah itu dilanda, 4 penjurunya roboh menimpa anak muda itu. Mereka mati semua. Hanya aku seorang diri yang selamat dan datang kasih tahu engkau. Coba bapak mama punya masalah yang tak habis-habis. Pulang dari gereja, pacar minta putus. Pacar minta putus sampai rumah bapak mama marah. Terima raport tidak naik kelas. Tidak lulus. Tes kerja tidak diterima. Kira-kira kecewa dengan Tuhan kok tidak? Tidak lulus, tidak diterima kerja, tiba-tiba datang penyakit yang tidak tahu dari mana rasa sehat-sehat, tiba-tiba sakit, tidak sembuh-sembuh, berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak sembuh, kecewa sama Tuhan atau tidak? Sedangkan saudara-saudara itu adalah yang tekun beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Tidak ada embel-embel, tidak datang untuk cari apapun di dalam pelayanan, benar-benar murni untuk Tuhan. Tapi yang kita alami masalah bertubi-tubi. Saya mau tanya, kecewa dengan Tuhan atau tidak? Faktanya banyak orang yang kecewa dengan Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau saudara tetap setia kepada Tuhan, itu bukan karena kehebatan kamu. Iblis akui karena Tuhan yang memagari bapak mama saudara. Iblis saja akui, masa akan kita tidak akui? Dan benar Tuhan yang memagari kita. Mazmur 5 berkata, engkau memagari mereka dengan anugerahmu seperti perisai. Tuhan yang memagari kita. Apa respon Ayub terhadap semua laporan dari dia punya anak buah itu? Dia bilang begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan pergi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan memagari kita, kita akan baik-baik saja. Jangan tertipu dengan itu masalah, fenomena. Iblis pakai masalah untuk menjatuhkan kita. Tapi Tuhan memakai masalah yang sama untuk membuat kita semakin mengenal dan mengasihi Dia. Sekarang kita mau percaya yang mana? Kita mau ikut yang mana? Ikut tipuan iblis, kita makin hancur. Ikut apa yang firman Tuhan kebenaran yang Allah katakan, kita akan makin naik. Kehebatan Allah beda dengan manusia. Manusia menyatakan kehebatannya dengan menghabiskan masalah. Sehingga dia bebas, lepas, tetapi Tuhan tetap, masalah itu tetap ada, tetapi kamu akan terus makin naik. Itu kehebatan Allah kita yang tidak dimiliki oleh manusia. Belum selesai sampai di situ. Satu kali ada Tuhan Allah membuat pertemuan, buat rapat, buat sidang. Anak-anak Tuhan datang, iblis datang lagi. Lalu Tuhan tanya, dari mana engkau? Iblis jawab, dari perjalanan keliling dan jelajahi bumi ini. Tuhan bilang, apakah engkau perhatikan
hambaku Ayub, tiada orang yang seperti dia. Kamu sudah apa yang menghasut aku gitu. Untuk melakukan dia hal seperti itu, tetapi Ayub tetap setia. Lalu iblis bilang pada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti kutuki engkau di hadapanmu. Nah, Tuhan bilang, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Iblis tinggalkan Tuhan lalu hantam Ayub dengan berbagai penyakit. Kalau tadi, perhatikan baik-baik. Kalau tadi iblis bermain di area di luar tubuhnya Ayub, di level yang kedua dia bermain dalam tubuhnya Ayub. Borok penyakit dari kaki sampai kepala. Sampai-sampai dia punya istri saja tidak tega lihat dia lalu bilang kutuk Tuhan dan matilah. Saya yakin di antara kita mungkin ada yang punya masalah seperti itu. Mungkin pertama kita dengar masalah di luar sana, masalah orang-orang yang dekat-dekat dengan kita, sampai masalah yang hantam diri kita sendiri. Saya bertanya, seberapa kuat kita mau bertahan? Kalau mungkin itu anak kita, mungkin pasangan kita, ya kita pasti sangat kasihan. Tapi kalau itu tentang kita, walaupun dalam fakta kita ada sampai mungkin bapak dan mama, lebih banyak mungkin mama bilang, daripada anak sakit, lebih beta sendiri yang sakit. Masalah sampai hantam diri kita sesuatu yang sangat kita hargai, yang kita bangga-banggakan. Mungkin, minta maaf teman-teman, saudara yang worship leader di sini, andalan seorang penyanyi adalah pita suaranya, betul ya? Tiba-tiba pita suaranya terganggu, dia mau bikin apa? Saya kemarin buat pelatihan-pelatihan di tempat saya melayani, saya sering omong-omong, tiba-tiba saya punya suara hilang. Wah, itu menderitanya luar biasa, mau omong apa lagi, tidak bisa. Sesuatu yang kita bangga-banggakan gitu. Tapi kemudian kita mengalami masalah. Itu bukan hal yang mudah. 3 orang teman Ayub itu datang untuk menghibur Ayub. Mereka datang nasihati Ayub. Karena Ayub begitu menderita dan mereka sampai Alkitab katakan tidak kenal lagi itu Ayub. Mungkin sampai mereka datang dekat-dekat dan lihat-lihat, oh ternyata ini Ayub begitu. Lalu mereka sangat prihatin. Saking prihatinnya, sangat prihatinnya kepada Ayub, sampai 7 hari 7 malam tidak ada satu kata pun yang keluar. Seperti apa penderitaan itu? Coba kita pergi kunjungi orang sakit, kita begitu tega sampai 7 hari 7 malam hanya duduk di pinggir tempat tidur, tidak ada omong apa-apa. Hari ke-8 Ayub tidak bisa tahan lagi, lalu muncul Ayub pasal 3 ayat 1. Ayub mengutuki hari kelahiran. Nah, dengar itu baru dia pun teman-teman mulai nasihati Ayub dengan nasihat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin kalau kita dengar, bahkan kadang-kadang Bapak Mama Saudara, kita sering kutip perkataan dari teman-teman Ayub itu. Padahal pernyataan dari teman-teman Ayub itu sebenarnya itu out of context gitu, tidak benar. Kelihatannya sangat manusiawi, sangat baik, sangat humanis, tetapi itu tidak benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Ayub mengalami sesuatu yang terjadi dalam dia hanya lihat dunia fisiknya saja, dia tidak tahu apa-apa tentang pembicaraan Allah dengan iblis, tapi dia mengalami penderitaan itu. Ayub berada di dalam ruang ketidaktahuan apa-apa. Seperti kita tiba-tiba ditaruh di satu masalah yang kita tidak mengerti apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Mama dan Saudara, ketika kita satu saat berada di ruang tidak tahu, ada masalah yang kita tidak tahu apa-apa, itulah tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk belajar beriman. Karena kalau kita tahu apa-apa, iman kita tidak tumbuh. Bukankah iman itu apa? Dasar dari apa yang kita harapkan. Harapan artinya belum lihat, belum sentuh, belum ada. Bukti dari apa yang tidak kita lihat, itulah iman. Jadi kalau Tuhan membawa kita dalam masalah yang kita tidak mengerti, Tuhan kenapa saya baik kepada semua orang, tapi kenapa saya dapat ini? Itu Tuhan sedang taruh kita untuk iman kita bertumbuh. Ayub di dalam ruang tidak maha tahuannya dia katakan Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi 3 orang teman Ayub ini sama-sama masuk dalam ruang tidak tahu, tapi mereka sok tahu. Makanya Tuhan bilang, Tuhan benci, Tuhan tidak suka dengan mereka itu. Lalu Tuhan bilang, Ayub, di dalam pasal 42, kamu doakan mereka. Setelah Ayub doakan, maka mereka mengalami pemulihan. Dan Ayub pun mengalami pemulihan. Yang Ayub tahu adalah, yang tadi seperti laporan dia punya hamba-hamba. Ada badai, ada orang jahat, ada segala macam hal, perampok yang ambil semua harta miliknya, bahkan bunuh anak-anaknya. Itu yang Ayub tahu. Di dunia fisik itu yang dia tahu. Tapi apa yang Ayub katakan?
Tidak ada satu rencana pun yang gagal. Semua itu adalah rencana Tuhan. Saya tidak tahu apa-apa, tapi Allah yang punya rencana, Dia punya kehendak, Dia yang Maha Kuasa. Saya tetap menyembah Dia, meskipun saya tidak rasa apa-apa, meskipun masalah itu tidak berakhir. Iman yang sejati, iman yang benar adalah tetap percaya Allah meskipun keadaan tidak berubah. Itu iman yang benar, iman yang sejati. Tetap percaya kepada Allah meskipun keadaan tidak berubah. Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi api yang bernyala-nyala. Mereka bilang kepada Nebukadnezar, kalau Allah yang kami sembah, Dia mau tolong kami, saat ini pun Dia tolong kami. Tapi kalau saat ini Dia tidak mau tolong kami tetap tidak menyembah patung itu. Itu iman yang benar. Tetap percaya Allah meskipun keadaan tidak berubah. Itu iman yang benar. Tapi mari kita sadari, tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap penderitaan. Amin. Tidak ada orang yang kebal terhadap penderitaan. Dan Allah yang kita sembah dalam Kristus tahu benar hal itu. Makanya Dia berikan kepada kita, saya kutip minimal ada 3 ayat bagi kita untuk kita baca. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28, saya yakin banyak kita tahu ayat ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Juga kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan itu pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Allah setia, ketika kita dicobai, Dia akan berikan kepada kita jalan keluar. Allah tahu betul kita manusia tidak ada yang tahan dan kebal terhadap penderitaan. Karena itu Dia menyertai kita dengan kasih karunia. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Mama dan Saudara saat ini yang ada di sini, mungkin yang di rumah atau di tempat manapun mendengarkan khotbah ini. Saya bertanya begini, yang pertama, jika kita percaya bahwa Allah itu lemah, maka kita tidak akan bermasalah dengan penderitaan, karena memang Allah itu lemah. Kalau kita percaya Allah itu kuat, nah kita akan punya masalah dengan penderitaan. Karena kita akan bertanya, Allah kalau Engkau kuat, kenapa Kau tidak tolong saya? Saya lagi menderita, saya lagi punya masalah. Kalau kita percaya bahwa Allah itu jahat, maka kita tidak akan punya masalah dengan penderitaan, karena memang Allah itu jahat. Tapi kalau kita percaya Allah itu baik, kita akan bermasalah dengan penderitaan. Karena kita akan katakan, Allah kalau Engkau baik, kenapa saya punya masalah ini? Ayub percaya bahwa Allah itu baik dan maha kuat, makanya dia bermasalah dengan penderitaan. Sekarang saya bertanya kepada kita di sini, Allah seperti apa yang kita percaya? Apa kita percaya Allah itu baik dan kuat? Maka siap-sialah menghadapi berbagai macam penderitaan. Iblis akan memakai berbagai macam penderitaan untuk menghantam kita, menggugurkan iman kita bahwa Allah itu baik dan kuat. Tapi justru di situ Allah pakai penderitaan itu untuk mengajari kita mengenal Dia, begitu baiknya Allah kita dan begitu maha kuatnya Dia. Nah, sekarang kita lihat apa jenis penderitaan yang Ayub alami. Ayub alami penderitaan secara fisik, sudah pasti kita tahu itu. Masalah penyakit, dia punya masalah penderitaan sosial, dia terisolasi, tidak punya apa-apa, bahkan istrinya bilang kau kutuk Allah dan matilah. Dia punya pergumulan dengan masalah psikologis, tetapi bersyukur pada Tuhan, spiritualnya tetap makin kuat. Nah sekarang coba kita lihat kita punya masalah apa. Mungkin di antara kita saat ini atau yang mengikuti secara online, kita punya masalah fisik, kita punya masalah sosial, kita dibully, kita difitnah, kita punya masalah psikologis, tapi berharaplah kepada Tuhan, jangan sampai kita punya masalah spiritual. Jangan sampai kita mengalami penderitaan rohani, itu berbahaya. Itu berarti kita akan selesai sudah. Tapi percayalah kita akan baik-baik saja kalau kita benar-benar milik Kristus karena Dia akan memagari kita. Kita akan dengan mudah katakan ketika kita baca dari kitab Ayub, kita akan mudah katakan bahwa ya Ayub menderita itu karena rencana Tuhan. Memang karena tertulis seperti itu kita sudah baca. Tapi sekarang saya mau tanya kepada kita semua. Kalau sekarang kita yang sedang mengalami penderitaan, dan saya yakin banyak di antara kita mengalami penderitaan, apakah kita masih juga bisa katakan itu rencana Tuhan? Dan kita percaya bahwa kita akan baik-baik saja.
Karena Allah memagari kita. Saya cukup yakin, mungkin ada yang bisa katakan itu, tapi banyak dari kita yang tidak bisa percaya, tidak bisa terima. Ya, sekali lagi kita ada, Tuhan mengurung kita dalam ruang ketidaktahuan untuk iman kita bertumbuh. Apa yang terjadi di dalam dunia fisik kita, itu adalah keputusan-keputusan dimensi rohani yang kita tidak tahu. Yang kita bisa pegang saat ini dan percaya bahwa kita akan baik-baik saja karena Allah memagari kita. Keselamatan kita baik-baik saja karena Allah yang menjamin keselamatan itu dalam Yesus Kristus. Tetapi kita mesti, karena kita tahu kita baik-baik saja, bukan supaya kita tetap hidup dalam dosa. Seperti dalam surat Paulus dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kamu sudah diselamatkan, tetap hidup dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Penderitaan Kristen, tadi kita lihat tentang penderitaan Ayub, tapi saya akan masuk kepada bagian akhir dari khotbah ini. Di dalam kekristenan kita akan memahami penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena kita memahami dari cara Kristus mengalami penderitaan. Kita sudah melewati cerita Jumat Agung dan Paskah. Kristus sudah menderita bagi dia, bagi kita semua. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita semua. Karena itu seperti dalam Roma pasal 5 berkata, di dalam kasih karunia Allah kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan yang seperti apa? Roma 5 ayat 3 dan seterusnya katakan begini. Kita bermegah di dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya apa? Di dalam kekristenan, di dalam Kristus kita memandang penderitaan sebagai cara Allah menumbuhkan pengharapan di dalam kita. Dan pengharapan itu Allah menjamin tidak akan mengecewakan. Karena Roh Kudus telah dikaruniakan bagi kita. Roh Kudus menjadi jaminan di dalam hidup kita. Jadi itu tadi saya katakan, kalaupun kita sedang mengalami masalah fisik, masalah psikologis, sosial dan sebagainya, kita akan baik-baik saja. Karena Allah yang menjamin kita. Justru melalui penderitaan itu kita terus berharap, makin berharap kepada Tuhan. Kita akan bergairah. Ingat, pengharapan yang bergairah itu sangat mengenakan. Coba ingat mungkin anak-anak muda yang sedang berpacaran, kepingin sekali ketemu, itu kan membuat gairah untuk terus membangun komunikasi. Apalagi yang sedang LDR. Sangat rindu ketemu, pengharapan yang sangat besar untuk ketemu itu membuat kita bergairah. Hubungan itu akan sangat bergairah. Karena kita punya pengharapan ingin ketemu. Nah, di dalam penderitaan Allah menumbuhkan pengharapan yang seperti itu. Dan juga kita tahu di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 yang sangat luar biasa. Roma 8 ayat 38-39 berkata begini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apapun itu kita akan baik-baik saja. Jikalau benar-benar kita ada dalam Yesus Kristus. Karena dia yang menjamin kita. Dia yang memberikan darahnya melindungi kita. Makanya setiap hari kita doa apa? Tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita aman, bukan usaha kita. Bukan usaha bapak-bapak, mama-mama untuk menjamin anak-anaknya dimanapun baik. Bukan, kita mau khawatir seperti apapun. Kata Tuhan Yesus, kekhawatiranmu tidak akan menambah apa-apa dalam hidupmu. Yesus yang menjaga, Yesus yang menjamin. Serahkanlah kepada Tuhan. Bagian penutup, Bapak Mama Saudara. Saya mencatat tadi pagi ketika saya siapkan renungan ini, melengkapi beberapa hal, saya ketemu ada sekitar 18 ayat yang berbicara tentang relasi. Saya baca mungkin 2-3 ayat secara cepat. Di dalam Alkitab dari kitab Keluaran sampai Wahyu, ada satu pesan penting yang Allah sampaikan berulang-ulang kali tentang relasi. Dia mulai dengan Keluaran 6 ayat 7. Keluaran 6 ayat 7 berkata begini, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kerinduan Tuhan adalah menjadikan umatnya, Israel menjadi umatnya. Di dalam Imamat 26 ayat 12 berkata, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Di dalam Yeremia 30 ayat 22 berkata begini, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dalam Yeskiel 11 ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia,
maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Di dalam Sakaria 8 ayat 8, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Dalam Ibrani 8 ayat 10, maka ini tuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat yang terakhir dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 7. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Pesan yang terus-menerus Allah sampaikan dari perjanjian lama ke perjanjian baru cuma satu. Aku menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatku. Itu menggambarkan sebuah relasi yang intim. Relasi itu membuat kita akan baik-baik saja. Amin. Bukan karena usaha kita, Allah yang berusaha untuk kita menjadi umatnya, anak kesayangannya. Sampai dia memberikan Kristus bagi kita untuk memperkuat perjanjian itu. Memberikan final perjanjian Allah, anaknya dia berikan. Maka Yesus bilang di dalam Yohanes 14, aku akan pergi menyiapkan tempat bagi kamu, lalu aku kembali membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Ini pesan yang sangat penting. Jadi ketika nanti kita ada dalam pergumulan, ingat ayat ini, ayat relasi yang sangat intim. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita hukum-hukum, peraturan-peraturan, bukan untuk menghukum kita, bukan untuk membuat kita tidak nyaman, tapi hukum itu didasari oleh relasi. Contoh, saya kasih contoh. Kalau Bapak Mama pulang dari sini sampai di rumah ada anak tetangga yang lempar Bapak Mama punya rumah, Bapak Mama akan buat apa? Marah dengan dia, betul ya? Mungkin pukul dengan dia, tapi itu mungkin marah pukul dengan kebencian. Tapi coba Bapak mampu anak yang lempar kaca kasih picah di rumah. Mungkin pukul juga, mungkin marah juga. Tapi itu didasari dengan apa? Supaya lu jangan ulang lagi. Dasar relasi itu membuat respon kita kepada Allah itu berbeda. Di dalam makna hidup kita Bapak Bapak Saudara, ingat bahwa hidup ini bukan tentang kita. Kalau kita sudah berusaha untuk buat yang baik, tapi yang kita terima tidak baik. Yang kita terima itu jahat. Kalau kita sudah punya begitu banyak rencana, tetapi hampir semua tidak berjalan sesuai rencana kita, sadarlah bahwa hidup ini bukan tentang kita. Dan kita bukan penguasa atas hidup ini. Allah yang berkuasa atas hidup kita, dia yang punya rencana atas hidup kita. Kita mau mencari gereja yang baik itu sangat baik. Mencari pengkhotbah, pembicara firman Tuhan yang baik itu sangat baik. Tetapi ingat, Allah mau bicara dengan kita secara langsung. Dalam Ayub 42 ayat 5, Ayub katakan, sebelumnya aku dengar engkau dari kata orang, tapi sekarang mataku melihat engkau. Tuhan datang kepada Ayub, Tuhan katakan begini, bersiaplah sebagai laki-laki, saya akan tanya kamu dan kamu jawab saya. Di dalam pergumulan penderitaan kita, Allah mau bicara kepada kita secara langsung. Makanya ketika kita mengalami pergumulan hidup ABCD, bergumulah, carilah firman Tuhan yang bicara tentang ABCD itu, pelajari itu. Maka kita akan belajar mengenal Allah, bagaimana dia bekerja di dalam penderitaan kita. Untuk memuliakan dia dan membawa kita semakin mengenal dan mengasihinya. Bagian terakhir, silakan para pemusik boleh tampil di sini. Saya mau sampaikan satu kisah di balik satu lagu, dan setelah itu kita akan sama-sama menyanyikan lagu itu. Tahun 1855, ada seorang pendeta baptis bernama Joseph Scriven. Orang ini sangat luar biasa. Kenapa? Dia punya hubungan yang sangat intim dengan Allah meskipun dia hidup dengan penuh penderitaan. Waktu dia masih muda, dia sedang bertunangan dengan seorang perempuan dan mereka sedang menyiapkan hari pernikahan. Satu hari sebelum pernikahan terjadi, tunangannya ini meninggal dunia. Kalau kita yang alami itu kira-kira kecewa atau tidak? Sakit hati kok tidak? Marah dengan Tuhan kok tidak? Tapi dia tidak putus asa. Pendeta Joseph ini mencoba lagi untuk menikah. Dia menjalin lagi hubungan dengan seorang perempuan.
Tapi sebelum pernikahan terjadi, tiba-tiba perempuan itu sakit dan meninggal dunia. Lalu akhirnya dia mengambil keputusan, oke, saya tidak mau pikir lagi soal pernikahan, saya mau full time kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, lalu dia pergi ke tempat yang jauh di kampung halamannya Amerika dan Kanada, dia pergi ke daerah Irlandia, jauh dari Amerika. Dan di sana dia melayani Tuhan sepenuh waktu. Tiba-tiba dia mendengar dia punya mama sakit. Dia tidak sempat datang ketemu dengan dia mama. Lalu dia menulis satu syair untuk menguatkan dia punya mama. Di dalam bahasa Inggris berjudul What a Friend We Have in Jesus, yang kita kenal dengan lagu Yesus Ada Sobat Kita. Dia menulis syair ini untuk mamanya, supaya mamanya tetap percaya kepada Tuhan dalam pergumulan. Saya baca secara cepat terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari What a Friend We Have in Jesus ini, karena beda dengan syair Indonesia yang kita tahu. Dia katakan begini, betapa hebatnya kita punya sahabat dalam Yesus. Semua dosa dan kesedihan kita ditanggung oleh Dia. Sungguh suatu hak istimewa untuk membawa segala sesuatu kepada Allah di dalam doa. Kedamaian yang sering kita hilangkan, rasa sakit yang tidak perlu kita tanggung lagi. Semua karena kita membawa kepada Tuhan dalam doa. Sudahkah kita mengalami pencobaan atau godaan? Apakah ada masalah dalam diri kita di mana saja? Kita tidak boleh putus asa, bawalah itu kepada Tuhan di dalam doa. Bisakah kita menemukan seorang teman yang begitu setia, yang akan berbagi semua kesedihan kita? Yesus mengetahui setiap kelemahan kita, bawalah itu kepada Tuhan dalam doa. Apakah kita lemah dan berbeban berat, dibebani dengan banyak beban hidup? Yesus Kristus Juru Selamat yang mulia masih menjadi tempat perlindungan kita, bawalah kepada Dia di dalam doa. Apakah temanmu membencimu, meninggalkanmu, bawalah itu di dalam doa kepada Tuhan. Di tangannya Tuhan Yesus, Dia akan mengambil dan melindungi kita. Engkau akan menemukan penghiburan di sana, Juru Selamat yang agung. Engkau, Yesus, telah berjanji bahwa Engkau akan menanggung semua beban kami. Kiranya kami selalu, Tuhan, membawa semuanya kepadamu dalam doa yang sungguh-sungguh. Segera dalam kemuliaan cerah tanpa awan, ada pengangkatan, ada pujian dan penyembahan tanpa henti akan menjadi bagian yang manis bagi kita di sana. Itu tulisan Pendeta Joseph kepada mamanya, untuk menguatkan mamanya. Dan lagu ini 20 tahun kemudian, setelah dia kirim kasih dia punya mama, 20 tahun kemudian ada sebuah KKR besar yang dilakukan oleh seorang pengkhotbah besar namanya D.L. Moody dan Ira Senki. Mereka memperkenalkan lagu ini pertama kali. Dan sampai saat ini sudah mungkin ratusan tahun lagu ini memberkati begitu banyak orang. What a friend we have in Jesus. Yesus ada sobat kita. Mari